Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya tetap sehat selalu. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai titik maksimum, titik minimum, dan titik belok fungsi trigonometri. Kalau fungsi aljabar sudah kita bahas pada waktu kelas 11 gitu ya guys. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dengan pengertian. Titik stasioner dapat berupa titik maksimum, kemudian titik minimum atau titik belok. Jenis-jenis dari titik stasioner dapat kita selidiki berdasarkan naik turunnya grafik fungsi. Nah, kita lihat ini guys. Jika fungsinya itu turun pada X lebih kecil dari A, ini turun ya guys, pada X lebih kecil dari A yang di sini. Kemudian naik pada X lebih besar dari A, ini stasioner, kemudian dia naik lagi, maka kita dapat melihat bahwa X sama dengan A, grafik Y sama dengan Fx mencapai titik terendah atau disebut titik minimum. Ini titik minimumnya ini di sini. A, Fa, gitu ya. Baik, pengertiannya seperti itu. Nah, sekarang titik maksimum. Titik maksimum itu jika fungsi naik pada X lebih kecil dari A, nih, lebih kecil dari A di sini, dia naik, kemudian dia stasioner, maka titik yang di sini itu disebut adalah titik maksimum gitu ya. Titik puncak boleh ya, titik tertinggi juga boleh. Gitu. Oke guys, pengertiannya seperti itu. Baik, lanjut. Nah, sekarang titik belok. Jika fungsi naik pada X lebih kecil dari A, ini fungsinya naik, lebih kecil dari A ini naik. X lebih kecil dari A itu di daerah sini, kemudian di daerah sini dia naik lagi gitu ya. Berarti ini titik belok namanya. Gitu ya guys ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang ini juga merupakan titik belok begitu. Pada X lebih kecil dari A, dia turun dia. Kemudian stasioner, pada X lebih besar dari A itu dia turun lagi. Berarti di sini merupakan titik belok juga. Gitu ya guys ya. Jadi ada dua macam guys titik beloknya. Baik, kita lanjut. Jika kita kaitkan dengan turunan, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, titik A, FA disebut titik maksimum. Syaratnya apa? Nih, F aksen A-nya sama dengan 0, kemudian ini fungsinya naik untuk X lebih kecil dari A, dan ini dia fungsinya turun atau F aksen X lebih kecil dari 0 untuk X lebih besar dari A. Nanti kita lihat contohnya ya guys. Baik, kemudian ini disebut titik minimum A, FA. Jika F aksen A-nya 0, kemudian F aksen X-nya lebih kecil dari 0 untuk X lebih kecil dari A, ini turun ya. Kemudian dia naik ini untuk X lebih besar dari A. Seperti penjelasan awal tadi. Oke, baik. Sekarang titik belok nih, titik belok. A, FA adalah titik belok. Ini F aksen A sama dengan 0 turunannya. Kemudian dia turun untuk X lebih kecil dari A, kemudian turun lagi gitu ya. Untuk X lebih besar dari A. Atau bisa juga dia naik, kemudian stasioner dia naik lagi begitu ya. Seperti pada gambar yang di atas tadi. Oke guys? Baik. Nah, kita berikan contoh. Ini fungsinya fx sama dengan cos 2x ya. Intervalnya ini 0 derajat sampai 360 derajat. Kita lihat guys. Kita turunkan dulu. F aksen X sama dengan 0 menjadi minus 2 sin 2X. Nah, ini min 2-nya membagi ke sana nanti ya. Sehingga seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan ya. Kita lanjutkan di sini, tempatnya terbatas. Nah, 0 ini kita rubah sin berapa? Oh, dia sin 0 juga. Nah,
Kita harus ingat menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk sinus. Ini juga materi kelas 2 lagi, guys. Ini sinnya hilang nanti, tetapi ditambah K kali 360 atau 180 min 0 gitu ya. Nah, kita lihat, guys. Nah, seperti ini jadinya. Nah, tuh. Ini kuadran 1, ini kuadran 2. Kemudian X-nya membagi nih. X-nya 2-nya membagi ke kanan. Ini 2-nya membagi menjadi seperti itu. Jadi 180 karena ini 360 dibagi 2. Ini juga. Oke, guys. Baik. Jika K-nya 0, maka X-nya ini kalau K-nya 0 berarti X-nya 0 derajat. Atau yang di sini 90 derajat, begitu ya. Baik. Kalau K-nya 1, ini K-nya 1 berarti 180, K-nya 1 270 gitu ya. Kalau K-nya 2, ini 2 berarti 360. Ini 2 360 tambah 90 berarti 450. Ini sudah di luar apa namanya? Di luar interval yang diminta begitu ya. Berarti yang termasuk mana? Oh, berarti 0 derajat ini masuk. Ini masuk juga. Yang ini masuk juga. Ini termasuk, yang ini termasuk juga. Oke, berarti nanti apa namanya? Nanti akan stasioner di sini. Tapi jenis-jenisnya seperti apa, maka kita harus lidiki ke dalam garis bilangan. Oke, guys. Kita lanjutkan. Itu ya, X1-nya 0 derajat, X2-nya 90 derajat, X3-nya 180 derajat, X4-nya 270 derajat, X5-nya 360 derajat. Kita buat garis bilangan, kita pasang semua itu X1 sampai X5, kemudian kita cek, guys. 15. Nah, 15 ini nanti tandanya positif atau negatif di sini ya. Kita cek dulu. 15-nya ditaruh di sana ya. Kemudian kita masukkan F aksen 15 derajat itu sama dengan min 2 sin 2 kali 15 derajat berarti ini sin 30. Sin 30 derajat itu setengah berarti kalikan min 2 menjadi min 1. Oh, berarti di sini tandanya minus nih di interval 0 sampai 90. Tandanya minus, kemudian di sini menjadi plus, kena batas ini lagi menjadi minus, kena batas ini menjadi plus. Nah, kenapa begitu? Ya, kita ambil praktisnya saja ya, guys ya. Kalau mau ya ini kita cek lagi di sini sudut berapa? 120 derajat kita masukkan di sini. Pasti hasilnya kan positif nilainya. Ini juga pasti hasilnya nanti negatif. Tetapi untuk supaya lebih praktis ya kita ambil satu nilai saja di sini. Kemudian begitu kena batas ini menjadi plus begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berarti kalau minus itu atau lebih kecil dari 0 itu kan turun dia. Turun di sini. Kemudian stasioner. Dia naik lagi. Kemudian stasioner lagi, turun lagi. Kemudian stasioner naik lagi begitu ya. Nah, berarti nanti itu kita tandain dulu ya. Di sini adalah turun, ini naik, ini turun, ini naik begitu. Sehingga Fx minimum pada X1 sama dengan 90 derajat. Nih, karena dia turun, nah turun kan stasioner di 90, kemudian naik lagi. Naik lagi di 180 ini, dia turun lagi ke situ. Berarti 270 ini nanti menjadi titik minimum nanti ya, gitu. Sehingga kalau itu dimasukkan ke dalam fungsi F 90 derajat sama dengan cos, ini cos 180 itu min 1. Kemudian kalau 270 derajat dimasukkan juga ini kan 540 derajat ya kan, itu juga min 1. Oh, ternyata titik minimumnya adalah 90 derajat, min 1 dan 270 derajat, min 1 itu titik minimum. Ya guys. Nah, sekarang kita cari titik maksimumnya. Nah,
Ini tadi yang pertama 0 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian yang ketiga adalah 360 derajat. Ini juga kita masukkan, guys. F 0 derajat itu sama dengan cos kali 2 kali 0 derajat itu cos 0 derajat. Itu 1. Kemudian F 180 derajat juga sama. Itu menjadi cos 360 derajat, itu juga 1. Kemudian F 360 derajat itu sama dengan cos 720 ini. 720 derajat itu juga sama dengan 1. Oh, berarti titik maksimumnya adalah 0 derajat, 1, 180 derajat, 1, dan 360 derajat, 1. Jadi itu ya guys ya, materi yang kita bahas pada hari ini untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, tetapi untuk titik belok nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Oke guys, itu saja yang bisa Pak Guru Toto berikan, semoga bermanfaat. Thank you.